pas puasa ya? Iya. Hal yang nanti buka puasa sih. Buka puasa. Kalau benar. Pernah sih Bu. Palingan waktu kelas 4 Bu, itu waktu main di sekolah siang-siang lari-lari, balik rumah langsung buka minum es. Itu karena haus tuh ya. Lupa kalau ada itu puasa gitu ya. Pas takbiran, habis puasa buka puasa tiba-tiba ada takbiran. Apa cepat sekali Ramadan. Nggak terasa ya. Nggak terasa. Memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, kembali lagi bersama kami di podcast Surya Menyapa episode 9. Baik, perkenalkan nama saya Vina Nur Indasari dan rekan saya Rani Anissa Putri. Hari ini kami telah menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Mereka adalah siswa SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan saat ini sedang duduk di bangku kelas 8. Siapakah bintang tamu kita hari ini? Yuk kita langsung saja berkenalan. Halo Abang, boleh perkenalkan namanya Abang? Halo, perkenalkan nama saya Fatih Hairi Mauludi dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Aufa Diani Mulkan dari kelas 8A. Oke, bagaimana nih kabar abang-abang berdua nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih tetap semangat ya belajarnya nih? Semangat. Oke, hari ini belajar atau libur nih? Libur. Libur kenapa nih? Ujian kelas 9. Oke, mantap. Ya, jadi kali ini kami memang akan membahas hal-hal yang sangat sangat sederhana, tapi memang ini biasanya berkesan nih di bulan puasa. Pertama-tama saya pengen nanya dulu nih ke abang-abang. Abang-abang sendiri di sini saya panggil abang-abang aja ya, biar lebih ini ya. Lebih akrab ya. Akrab. Abang-abang di sini pertama sekali mengenal puasa atau diajarkan berpuasa di dalam keluarga. Kira-kira itu usia berapa sih? TK saya Bu. TK ya? TK. Itu udah puasa full atau puasa setengah hari tuh? Setengah hari. Oh, setengah hari. Kalau Bang Aufa gimana? Kurang lebih sih sama sih Bu. Dulu waktu TK tuh disuruh ayah dulu, coba nih buat puasa 1 hari full. Tapi waktu jam 3 tuh kayak ngerasa tuh badan tuh kayak ngerasa demam gitu. Oh, Jadi, iya. gagal. Gagal. Jadi Rasa demam. Oke. Jadi pada saat itu buka puasa nih langsung nih. Berarti bisa dikategorikan puasa setengah hari juga lah ya. Oke, itu SD. Kemudian lanjut ke itu TK. Kemudian lanjut ke SD itu udah bisa tahan 1 hari atau masih setengah hari tuh? Itu pas kelas 3 SD udah bisa full. Udah bisa full. Wow, hebat. Hebat. Berarti waktu kelas 1 2 masih setengah hari nih. Kalau itu Bang Fatih, kalau Bang Aufa gimana? Kita baru bisa full tuh kelas 5. Oh, kelas 5. Kelas 5. Ibu aja bisa full kelas 6, Bu. Oh, Masya Allah. Kok bisa gitu ya, Bu ya? Jadi kelas 1 sampai kelas 5 Iya, ya? jadi pas jam 12 tuh udah ngerasa lapar gitu. Jadi jam 12 oh ini azan buka puasa gitu. Jadi kalau udah lewat dari itu ya belum bisa menahan gitu. Jadi Oke, pas di kelas 6 baru bisa. Oke. Oh ya, ini gimana nih? Ibu mau nanya juga nih dengan kalian. Ada nggak sih cerita-cerita lucu saat kalian itu sedang berpuasa? Palingan waktu kelas 4 Bu, itu waktu main di sekolah siang-siang lari-lari, balik rumah langsung buka minum es. Itu karena haus tuh ya. Lupa kalau ada itu puasa gitu ya. Kalau Bang Fatih enggak ada. Gimana nih cerita pengalamannya mungkin? Pernah ditinggal mama di rumah sendiri gitu. Tiba-tiba langsung minum ya, diam-diam. Itu lupa atau sengaja tuh? Sengaja. What? Wah. Kalau Bu Rani pernah nggak kayak gini? Iya, saya bahkan beberapa ketika saya sudah tua juga kadang-kadang tuh nggak terasa nih lagi puasa. Jadi pergi ke dapur minum, udah sadar, oh puasa gitu. Ya udah, aku pikir udahlah lanjut lagi lah gitu. Pikir tadi nggak itu. Nah, Bu Pina sendiri belum lanjut, saya pengen nanya lah, Bu Pina pernah gak nih? Kalau saya dulu itu pernah pengalaman waktu kecil sih, tapi ini ya apa namanya? Itu nggak disengaja juga, minum sekali baru sadar ini kan puasa, langsung ya udah, tapi ini dibuang ya, tapi nggak ditelan kayak gitu. Nggak tahu nih kalau abang-abang nih gimana, ditelan kali ya. Oh ya, Ibu mau nanya nih, mungkin ada pengalaman gini, waktu kalau biasanya kan gini nih, waktu kita masih kecil biasanya kita itu dikasih seperti sebuah janji atau iming-iming dari orang tua. Misalnya bisa puasa full sampai 30 hari nanti bakal beliin ini atau bakal dikasih uang segini kayak gitu. Nah, pernah gak sih kalian ngalamin seperti itu? Pernah. Pernah ya. Kalau Bang Fatih apa tuh yang dijanjikan sama orang tua tuh? Mobil remote gitu. Oh, mobil. Itu kelas berapa tuh? Kelas 4.
Kelas 4. Kalau Bang Aufa gimana? Pernah Bu. Pernah juga. Apa tuh yang Itu dijanjikan beli mainan. beli mainan juga? Itu kelas berapa tuh? Waktu TK yang tadi itu Bu. Oh, waktu TK. Tapi kita gagal jadi nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh. Setelah itu ada nggak tuh kelanjutannya, misalnya pas udah SD atau SMP dijanjikan juga masih yang seperti itu waktu TK gitu? Nggak ada, soalnya kan kita puasa full pun itu kelas 5, jadi nggak ada kasih apa-apa. Oh, udah besar lah ya, udah ngerti kayak gitu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira hal yang paling dinanti saat puasa itu apa sih? Pas puasa ya. Iya, Hal yang dinanti buka puasa sih. buka puasa. Kalau benar. Pernah sih Bu. Hal yang dinanti saat bulan puasa, buka puasa. Ya benar dong Purani, di mana-mana setiap orang itu kalau ada namanya bulan puasa pasti yang dinanti itu adalah berbuka puasa, karena buka puasa itu rasanya nikmat banget kayak gitu ya. Kalau Bang Aufa gimana nih? Apa yang dinanti saat bulan puasa nih? Apa sih Bu buka puasa? Soalnya waktu itu tuh kayak kakak kan datang bulan, minum es krim, makan es krim depan gitu, alamak enaknya kayak ini. Aduh, rasanya ngiler gitu ya. Ngiler, tapi tetap tahan. Aduh, kakakmu itu memang gak tahu sopan santun. Kasihan kan adiknya lagi puasa di apa sih namanya? Diperlihatkan. Iya, makan es krim di saat panas-panas, di saat dahaga, ya ampun. Saya masih ini ya. Jadi yang kalian nanti saat berpuasa itu adalah berbuka puasa. Berarti itu sama dong dengan kalau puasa Senin Kamis ya? Iya. Iya. Selain buka puasa kan ada tarawih Bu. Iya. Tarawih main sama kawan. Oke, tarawih. Ya, Oke. benar. Sekarang saya ganti aja pertanyaannya. Kira-kira yang paling istimewa di bulan puasa ini. Kalau misalnya tadi dibilang buka puasa, sebenarnya puasa Senin Kamis atau puasa lain-lain pun kita sama, tetap ada buka puasa. Kalau kita nggak berbuka puasa, ya puasa seumur hidup nggak mungkin kan. Oke, yang paling menarik aja di bulan puasa. Kira-kira apa sih momen-momen yang paling menarik di bulan puasa yang tidak ditemukan di bulan-bulan lainnya? Kayak mana ya? Kayak buka bareng keluarga atau buka-buka sama kawan. Tuh buka bareng nih buka ya, bareng, buka bareng. buka bareng. Kan Tapi juga kalau lagi COVID kayaknya agak ini ya. Dikasih izin gak nih keluar? izin, terobos ya lah. Terobos. Terobos, tapi tetap harus memperhatikan protokol Iya, kesehatan ya. harus Tetap memperhatikan. 3M, jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan itu harus wajib benar ya. sekali. Kalau Alfa gimana? Kita palingan nunggu tarawih, habis balik tarawih itu kan main sama kawan-kawan di gang. Oh iya. Kalau anak-anak di gang saya tuh biasa suka main meriam, Bu. Oh gitu ya. Iya. Oh. Jadi meriamnya itu kecil gitu ya, kecil. Pum. Gitu ya bunyinya, Bu. Pum. Iya. Bunyinya itu besar, Bu. Cuma saya tuh heran kok mereka tuh bisa megang di tangan gitu loh. Mereka tuh nggak takut, bunyinya nyaring. Jadi tum. Tapi mungkin itu tangannya udah kebal kali, Bu. Iya, mungkin ya. Kalau kita mah jangan coba-coba kayak gitu ya. Bisa bukan meriamnya yang terbang, tapi kita-kitanya yang terbang tuh. Oke, nah itu tadi yang istimewa di bulan puasa untuk kalian. Nah, Ibu mau tanya juga, apa sih hal yang terberat yang kalian rasakan ketika di bulan Ramadan kayak gitu? Pas yang siang gitu kan, ada yang anak apa gitu lagi minum depan rumah, tiba-tiba alamak enaknya tuh. Aduh, enak banget tuh. Es buah lewat. Iya. Gitu. Untung udah berhentiin, mang beli mang kayak gitu ya. Kalau apa gimana nih? Lebih kena anak Bu. Aus ya. Siang-siangan biasa ada yang adik kita biasa minum. Nah, cara kalian supaya tetap kuat untuk menahan hawa nafsu itu bagaimana tuh? Diam di kamar, buka AC, tidur ya dah. Itu Hah? Tapi tidak boleh loh. Iya sih. Bulan puasa tidur gimana? Boleh. Namanya tidurnya Tidur yang berlebihan kayak gitu ya. Tidak Kayak boleh. diam di kamar gitu, main HP, besok udah azan sholat. Oke. Diam di kamar bertapa. Mohon ini ya, mohon supaya tetap kuat kayak gitu. Nah, kalau Aufa gimana nih cara mengatasi hal-hal yang seperti itu? Palingan nonton YouTube, main game, cerita itu game, gitu biasa. Ya jadi gini, dulu saya ada cerita nih kalau misalnya kita bicara tentang puasa ya. Dulu itu kalian tahu film MasterChef. MasterChef itu bukan film ya, kayak kompetisi. Acara, Kompetensi. aja. Ya, kompetisi memasak dan itu tuh biasanya sore. Nah, waktu itu memang lagi bulan puasa. Jadi ibu saya itu sedang duduk, kakinya ngelonjor gini karena waktu itu pakai daster, jadi mungkin bagian betisnya itu tidak tertutup dengan baju. Nah, saya itu duduk gitu kan. Dagu saya pas di atas betis ibu saya. Saya yang tidak sadar ketika saya nonton MasterChef itu, ibu saya bilang gini, "Apa nih yang basah nih?"
Rupanya air liur saya menetes. Bisa tidak sadar gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau tadi si anak-anak ini bilang, abang-abang ini bilang kalau misalnya godaan terbesar adalah mamang-mamang es krim lewat atau mamang-mamang es lewat, sebenarnya godaan terbesar juga itu adalah ketika kita nonton TV dan di situ menyajikan kayak gambar-gambar Tayangan-tayangan Ya. yang tukang makanan, minuman. Wah. Aduh, ini pengalaman yang sangat lucu sekali nih Bu. Pernah terulang lagi nggak Bu kayak gitu Bu? Tidak sih. Tidak ya Bu ya. Oke. Baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut berbincang sama bintang tamu kita hari ini, saya mau mengingatkan sahabat Surya untuk terus update informasi terkini. Sahabat dapat mengikuti atau melihat di website SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, yaitu di laman www.smpm1ptk.com. Nah, kita lanjut lagi ya berbincang sama bintang tamu kita hari ini. Nah, sekarang kita bahas masalah puasa nih. Saya pengen nanya, kira-kira pengalaman apa sih yang pernah atau yang paling berharga atau yang nggak bisa kalian lupain pada saat kalian puasa? Gimana ya, kalau pas berharga sih kayak ngawinkan mama beli kue gitu pas mau lebaran, tiba-tiba ada tukang bakso gitu. Masa kan baunya kan terasa tuh. Oh itu iya, aromanya. Oh, jadi ceritanya tentang makanan lagi. kan puasa soalnya kan. Oke. Tentang makanan dan minuman. Oke. Kalau Aufa sendiri gimana? Pengalaman yang paling berharga tadi. Yang mungkin ya yang tidak bisa dilupakan Iya. atau yang punya yang Saat di berkesan. bulan Ramadan itu. Pas sebelum pandemi kan kita masih bisa bukber, kumpul keluarga. Habis itu masih bisa main sama kawan. Jadi aduh. Jadi ya pengalaman berharga palingan yang gitu-gitu ya, bukber, ngumpul-ngumpul. Gimana dengan ibadah nih? Ibadahnya masih tetap stay sama kayak di bulan Kalau- puasa atau ada penurunan ketika setelah berlalunya bulan puasa? Makin turun waktu dulu turun, tak pernah kami sholat terus. Kalau sekarang gimana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada Berarti ada peningkatan. peningkatan seperti itu ya. Nah, untuk abang-abang berdua nih ada nggak sih program yang ditargetkan untuk di bulan Ramadan tahun ini? Misalnya bisa hatam bisa hatam 30 juz atau kalau nggak 30 juz paling tidak setengahnya, atau ada target misalnya mau hafalan surah ini nih harus bisa, targetnya 1 bulan puasa harus bisa hafal, atau seperti apa nih? Coba dari Bang Fatih gimana? 30 juz sih Bu, soalnya kayak belum pernah gitu. Wah, keren. Masya Allah, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana Amin, dengan amin, baik ya. amin. Jadi gini Bang, yang Ibu tahu untuk bisa hatam 30 juz dalam 1 bulan itu, dalam 30 hari itu ada triknya. Jadi misalnya, tapi saya lupa nih, boleh nanti abang googling aja nanti itu bagaimana, apakah biasanya tuh per hari kan ada 5 waktu sholat nih. Nah, sholat subuh misalnya berapa Menghafal halaman? atau menghabiskan bacaan? Menghabiskan bacaan ya Bang ya, bukan menghafalkan. Bukan menghabiskan Kayak bacaan. seperti tadarus gitu Bu. Nah jadi misalnya di waktu subuh itu bisa berapa halaman Al-Quran yang dibaca. Kemudian nanti zuhur juga seperti itu. Nah itu insya Allah kalau seperti itu dalam 30 hari puasa itu bisa terlaksana, bisa habis, bisa hatam bisa hatam baca Qurannya seperti itu. Oke, karena kalau Bang Alfa gimana nih? Apa nih targetnya di bulan Ramadan ini tahun ini? Belum tahu sih Bu, soalnya kita kayaknya mau targetkan 1 juz loh. Jadi biasa malam abis tarawih itu tadarusan sama keluarga sama-sama. Jadi Berarti kalau bisa itu untuk tadarusnya atau hafalannya juga nih? Tadarus juga, tadarus. Oke, mudah-mudahan kalau misalnya memang konsisten kan dalam 1 hari kan ada 5 waktu, belum nanti misalnya ada sholat sunahnya kayak gitu kan. Nah, itu bisa diselingkan juga di situ baca Qur'annya. Nah, insya Allah kalau seperti itu pasti bisa hatam 30 juz. Apalagi kan macam abang-abang ini kan nggak ada aktivitas lain ya kecuali hanya di rumah belajar kayak gitu kan. Belajar, diselingi main juga boleh agar tidak bosan, tapi jangan berlebihan. Kalau bisa ya kita Istiqomah. istiqomah dan tetap semangat untuk ibadahnya di bulan Ramadan tahun ini seperti itu. Amin. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang masalah ibadah nih di bulan Ramadan. Baik, nah sekarang ini ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Nah sebelum kita akhiri ya, saya pengen nanya dulu ke kalian. Kira-kira hal yang paling buat sedih kalau misalnya bulan puasa udah berakhir atau udah meninggalkan kita gitu, udah berlalu. Kira-kira apa sih? Pas takbiran, habis buka puasa, tiba-tiba ada takbiran. Apa cepat sekali Ramadan. Nggak terasa ya? Nggak terasa, kayak- Memang sekarang kayak Waduh, gitu. merinding Ibu didengarnya nih, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sampai ini bisa terus beribadah di bulan Ramadan ya Allah. Amin.
Karena memang sekarang itu waktu tidak terasa. Kita kadang-kadang udah duduk di ruang podcast, ternyata udah jam 5, jam 6 gitu. Memang sekarang terasa lebih cepat ya waktu berlalu. Apalagi kalau kita banyak aktivitas yang tidak yang membuat tidak terasa, tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah besok, tiba-tiba udah minggu depan. Akhirnya Ramadan berakhir ya. Kita harus berpisah lagi dengan bulan Ramadan yang kita tidak tahu ke depannya apakah kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan itu atau tidak, seperti itu. Dan mungkin lebih kepada menghargai waktu. Jadi kayak kita lebih menghargai waktu yang ada. Baiklah. Iya. Nah, terakhir nih, apa sih harapan yang kalian inginkan untuk diri kalian masing-masing di bulan Ramadan tahun ini? Yang kalian harapkan betul dari untuk diri kalian sendiri gitu. Menjadi anak soleh sih dan bisa Amin. membangkit Amin, pada orang amin. tua gitu. Amin. Jadi anak yang soleh, bisa membahagiakan orang tua. Apalagi kalau Bang Fatih ini anak keberapa dari berapa bersaudara nih? Kedua dari 2 saudara, Yang Oh, anak pertama bungsu. kakak ya, berarti walaupun Fatih ini adalah anak kedua artinya anak bungsu, tapi kan Bang Fatih ini laki-laki kan, sosok yang harusnya bisa menjaga kakak kayak gitu ya, menjaga kakak, menjadi penerus juga di keluarga. Jadi karena abang ini kan anak laki-laki harus bisa menjaga keluarga seperti itu. Nah, ya. kalau Opa sendiri gimana nih? Semoga lebih bisa nahan nafsu sih, nahan nafsu dari godaan-godaan dulu. Godaan apa tuh? Godaan banyak nih. Buka TikTok, buka YouTube. Oh, dari ternyata nafsu dari semua lah gitu ya. Media sosial, Iya, ya dari baiklah. semuanya lah ya untuk bisa ditahan. Nah, selain itu apalagi nih Bang Aufa? Semoga kedepannya sih bisa lebih baik sih. Lebih baik lagi kayak gitu ya, dan bisa Lebih ke arah positif lah intinya. baiklah, mungkin sangat bisa baik. diambil pelajarannya, Iya, diambil iya, hikmahnya iya. untuk menjadi ke arah yang lebih baik lagi seperti Dan ternyata itu ya. memang sudah ada kemajuan ya dari dulu sampai sekarang, ternyata sudah ada perubahan juga ke arah yang lebih positif. Iya, tentunya untuk kita ketika kita bisa mengambil hikmah dari sesuatu yang kita alami, dan itu sungguh sangat luar biasa. Dan tentu dari apa yang kita alami itu kita harus bisa menjadi diri kita itu menjadi lebih baik. Harus ada perbaikan Betul hidup sekali. seperti itu dari segi apapun. Baik sahabat Surya, demikianlah podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Bang Fatih dan Bang Aufa telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Semoga podcast hari ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk sahabat Surya semua. Saya Vina Nur Indasari dan rekan saya. Ania Nisa Putri. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Dan untuk sahabat Surya juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami. Dan juga follow kami di Facebook dan Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak agar kalian tidak ketinggalan postingan-postingan yang terupdate dari kami. Podcast Surya Menyapa. Yuk kita sama-sama yuk. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Podcast Surya Menyapa. Terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.